mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas bersulit bintangmu. Keluarga Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat datang ke dalam program Inspirasi Sabda bagi Keluarga Minggu 1 Oktober tahun 2023. Pada hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-26. Adapun bacaan Injil yang akan diperdengarkan kepada kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan ayat 32. Adapun bunyi sabda Allah ini sebagai berikut. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga Katolik yang terkasih, dalam masyarakat beragama Yahudi pada zaman Tuhan kita Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah, di sana ada imam-imam kepala, yakni mereka yang memimpin ritus keagamaan di dalam agama Yahudi. Di sana juga ada tua-tua pemuka masyarakat Yahudi, yakni para pemimpin dalam kelompok dan masyarakat Yahudi yang memimpin bagaimana masyarakat Yahudi menghayati iman akan Yahweh menurut petunjuk di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam Injil pada hari ini, Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan kepada mereka satu perumpamaan yang secara tidak langsung menyadarkan mereka, menyindir mereka tentang penolakan mereka atas pengajaran Yohanes Pembaptis yang menunjukkan kebenaran, yakni pewartaan Yohanes Pembaptis tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Keluarga Katolik yang terkasih, pemuka agama Yahudi dan juga para tua-tua agama Yahudi, mereka menyandang satu status dan gelar melaksanakan kehendak Tuhan, yakni melakukan tugas dan tanggung jawab bagi imam Yahudi di dalam memimpin ritus di bait Allah, ritus di dalam ibadat agama Yahudi, maupun juga tua-tua Yahudi melaksanakan kehendak Allah untuk membimbing, memimpin masyarakat Yahudi menghayati hukum Tuhan di dalam agama Yahudi. Status sebagai imam-imam kepala dan juga status sebagai pemuka masyarakat Yahudi atau tua-tua agama Yahudi adalah suatu status yang mengungkapkan mereka melakukan kehendak Tuhan. Mereka menjalankan kewajiban yang ditentukan oleh Tuhan
bagi penegakan hukum Tuhan di dalam kehidupan masyarakat yang beragama Yahudi. Kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus menyadarkan mereka, kamu seperti anak sulung di dalam perumpamaan disampaikan tadi, yakni kamu menyatakan ya, melaksanakan kehendak Tuhan, tetapi kamu tidak melaksanakan dengan tidak percaya kepada pengajaran Yohanes Pembaptis, yakni yang datang mewartakan tentang kedatangan Sang Mesias, Anak Allah, yang kini nampak di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka diibaratkan, diumpamakan dengan anak sulung yang mengatakan ya untuk bekerja di kebun anggur yang diminta oleh sang ayah, tetapi ia tidak melakukannya. Sebaliknya, para pemungut cukai atau pegawai masyarakat Yahudi yang melakukan pekerjaan memungut pajak bagi kepentingan penjajahan Romawi yang dipandang sebagai orang berdosa, dan juga para pelacur yang dipandang sebagai para pendosa. Mereka mendengarkan pengajaran Yohanes Pembaptis, yakni pengajaran kebenaran tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka percaya kepada Yesus dan mereka bertobat. Mereka adalah orang-orang yang digolongkan sebagai para pendosa yang tidak melakukan kehendak Tuhan, yang mengatakan tidak kepada hukum Tuhan, tetapi mereka percaya, mereka menyesal, mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka mereka seperti anak yang kedua tadi, yang mengatakan kepada sang ayah ketika diminta untuk bekerja di kebun anggur dan berkata, ayah, aku tidak mau. Tetapi dia menyesal, dia bertobat, dan dia pergi melakukan pekerjaan dari sang ayah tersebut, atau melakukan pekerjaan yang diminta oleh sang ayah, yakni bekerja di kebun anggur. Keluarga Katolik yang terkasih, tampaknya perumpamaan ini dilengkapi dengan anak yang ketiga, yakni seorang anak yang mengatakan ya kepada perintah dari Allah dan sekaligus melakukannya. Anak ketiga dapat dikatakan ketika sang ayah datang untuk memintanya bekerja di kebun anggur, ia berkata, ya ayah, saya bekerja, dan ia melakukannya. Gambaran anak yang ketiga ini adalah gambaran kita sendiri. Secara khusus, keluarga Katolik yang terkasih, gambaran anak yang ketiga ini dapat dikenakan kepada suami dan istri yang hidup dalam perkawinan Katolik, atau ayah dan ibu yang mendidik anaknya di dalam iman Katolik untuk mempercayai pada Yesus Kristus yang diwartakan juga oleh Yohanes Pembaptis dan melaksanakan hukum cinta kasih. Mereka di hadapan altar Tuhan berjanji untuk saling mencintai, untuk membimbing anak-anaknya dalam iman Katolik. Mereka ini ibarat anak yang mengatakan kepada sang ayah, ya ayah, aku mau bekerja di kebun anggurmu, dan benar ia melaksanakannya. Orang tua semacam ini sungguh-sungguh menjalankan fungsi kehendak Allah yang disandang dalam status sebagai suami atau sebagai istri, status sebagai ayah atau sebagai ibu. Status itu diwujudkan dengan melaksanakan kehendak Tuhan yang meminta ayah dan ibu menghayati nilai-nilai perkawinan Katolik. Ayah dan ibu yang menghayati nilai-nilai perkawinan Katolik. Keluarga Katolik yang terkasih, bertepatan pada hari ini 1 Oktober, di dalam kalender liturgi Gereja Katolik kita memperingati seorang kudus, yaitu Santa Teresa Lisieux, yang hidup
atau lahir 2 Januari 1873 dan meninggal 30 September tahun 1897. Teresia Lisieux atau yang disebut dengan Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus ini adalah seorang kudus yang sangat terkenal. Ia merupakan putri yang lahir dari pasangan suami istri, Louis Martin, sang pembuat jam, dan ibunda yakni Marie Azélie Guérin, sang pembuat renda. Suami dan istri ini sungguh telah menghayati ajaran dalam perkawinan Katolik, sehingga mereka mendidik anak-anak mereka, termasuk Santa Teresa Lisieux ini di dalam iman Katolik, menghayati cinta kasih, hidup dalam kerendahan hati, sehingga ia menjadi seorang kudus yang terkenal. Dan kedua orang tua ini karena pendidikan anak-anak dalam iman Katolik, gereja mengangkat menjadi orang yang sungguh berbahagia dengan gelar Beato Louis Martin dan Beata Marie Azélie Guérin. Mereka dapat diibaratkan sebagai anak yang ketiga, yang meskipun tidak dicantumkan dalam perumpamaan ini, dapat sebagai anak yang ketiga meskipun tidak diucapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perumpamaan ini, tetapi kita dapat hadirkan di dalam renungan ini untuk melukiskan gambaran orang yang mengatakan ya pada kehendak Bapa, siap melakukan kehendak Bapa, dan mereka melakukan. Semoga keluarga Katolik yang terkasih, semoga dengan renungan ini kita hendaknya menjadi orang-orang yang menyatakan ya, siap untuk melakukan pekerjaan Ayah di surga, Bapa kita, di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, dan sekaligus kita melaksanakan di dalam tindakan yang konkret dengan kehidupan kita setiap hari, secara khusus menjadi orang tua Katolik yang menjadi orang Katolik yang menjadi guru iman, guru cinta kasih dalam kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.